semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan materi bab 1 di Kimia Dasar 1. Penggolongan materi itu ada materi dan kimia, di mana materi atau matter merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Sedangkan kimia atau chemistry adalah ilmu tentang materi dan perubahannya. Pada prinsipnya itu, semua materi dapat berada dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Di mana padatan adalah benda yang rigid atau kaku dengan bentuk yang pasti. Sedangkan cairan tidak serigid padatan dan bersifat fluida, yaitu dapat mengalir dan mengambil bentuk sesuai wadahnya. Sedangkan gas, seperti halnya cairan, gas bersifat fluida, tetapi tidak dapat mengalir dan mengambil bentuk sesuai wadahnya. Sedangkan gas juga tidak seperti cairan, gas dapat mengembang tanpa batas di udara. 3 wujud materi ini dapat berubah dari wujud yang satu menjadi wujud yang lain dengan cara pemanasan. Suatu padatan akan meleleh dan menjadi cairan. Pemanasan lebih lanjut akan mengubah cairan tersebut menjadi gas. Di sisi lain, pendinginan gas akan mengembunkan menjadi cairan. Pendinginan lebih lanjut akan membuatnya menjadi padatan. Sedangkan para ilmuwan itu menggolongkan materi berdasarkan susunan dan sifatnya, yang digolongkan menjadi zat, campuran, unsur, dan senyawa. Zat atau substance merupakan materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifat yang tertentu pula. Contohnya itu air, perak, dan etanol. Jadi antara zat satu berbeda susunannya dari zat yang lain dan dapat diidentifikasi dari penampilan, bau, rasa, dan sifat-sifat yang lainnya. Misalkan air dengan etanol itu berbeda. Baunya, air tidak berbau, sedangkan etanol berbau menusuk. Dan berbeda sifatnya, air tidak mudah menguap di suhu ruang atau 25 derajat Celcius, sedangkan etanol itu sifatnya volatil, yaitu mudah menguap dan rasanya pun tentu berbeda. Di sini kemudian ada campuran atau mixture, yaitu penggabungan 2 atau lebih zat, di mana dalam penggabungan ini zat-zat tersebut akan mempertahankan identitasnya masing-masing. Contohnya itu udara, minuman ringan, dan susu. Campuran itu tidak memiliki susunan yang tetap. Jadi sampel-sampel udara yang diperoleh dari kota yang berbeda bisa berbeda susunannya akibat perbedaan ketinggian, pencemaran, dan lain-lain. Jadi sifatnya ini tidak selalu tetap. Kemudian campuran ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen, di mana campuran heterogen ini merupakan campuran yang tidak dapat menyatu. Contohnya seperti minyak dengan air. Sedangkan campuran homogen itu campuran yang bisa bergabung atau menyatu. Contohnya itu air dengan gula, air dengan susu, dan lain-lain. Kemudian di sini ada unsur dan senyawa. Unsur atau elemen merupakan suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana secara kimia. Contohnya itu CO, kobalt, C, karbon, dan O, oksigen. Di mana saat ini sebanyak 113 unsur telah diidentifikasi, dan 83 diantaranya terdapat secara alami di bumi, sedangkan sisanya itu dibuat oleh ilmuwan. Selanjutnya ada senyawa atau compound, merupakan suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Jadi senyawa ini merupakan gabungan dari 2 unsur atau lebih yang membentuk suatu zat
dengan perbandingan yang tetap, artinya sifatnya itu tetap. Contohnya itu seperti air. Air memiliki sifat yang berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Air itu kan tersusun dari H2O. Air itu merupakan H2O yang tersusun dari gas hidrogen dan gas oksigen. Namun sifat air ini berbeda sifatnya dari hidrogen sendiri dan oksigen itu sendiri. Jadi susunan ini tidak dapat berubah dari manapun air itu berasal, apakah dari Danau Amerika, Indonesia, Afrika, Korea, dan lain-lain. Jadi air itu sifatnya tetap air. Bedanya senyawa dengan campuran, kalau campuran itu sifatnya berbeda sesuai dari tempat dia berasal. Akibat ada pengaruh faktor-faktor lainnya. Sedangkan kalau senyawa itu dengan perbandingan yang tetap, artinya itu sifatnya tetap baik dari manapun dia berasal. Kemudian di sini ada ringkasan penggolongan materi. Materi itu dibagi menjadi dua, yaitu campuran dan zat murni. Apabila campuran dilakukan pemisahan dengan metode fisika akan menghasilkan zat murni, di mana campuran ini ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang bisa bergabung atau menyatu. Contohnya tadi seperti yang telah dijelaskan, air dengan gula, air dengan susu. Sedangkan campuran heterogen itu campuran yang tidak bisa menyatu. Ini seperti minyak dengan air, dia akan membentuk dua layer atau dua lapis, di mana minyak di lapisan atas dan air di bagian bawah. Kemudian zat murni ini terbentuk hasil dari proses pemisahan campuran secara metode fisika, di mana zat murni akan menghasilkan senyawa yang dilakukan pemisahan dengan metode secara kimia akan menghasilkan sebuah unsur. Misalkan senyawa NaCl, gabungan dari natrium dan klorida. Jika dilakukan pemisahan dengan metode kimia atau dilakukan terjadi proses reaksi ionisasi akan menghasilkan dua unsur, yaitu Na+ dan Cl-, yaitu natrium dan klorida. Di mana sifat fisik ini tidak menghasilkan zat baru, sedangkan sifat kimia itu dari proses kimia itu nanti akan menghasilkan zat yang baru. Saya mengambil sumber dari buku Kimia Dasar Konsep-konsep Inti edisi ketiga dari Raymond Chang.